Muncul pertanyaan, mengapa mandi sebelum subuh? Sejak zaman para nabi dan salafus solih, kebiasaan mandi pada sepertiga malam akhir atau sebelum subuh menjadi tradisi spiritual yang kuat. Meskipun bukan kewajiban dalam Islam, mandi sebelum subuh dipandang sebagai amalan yang penuh berkah, menggabungkan manfaat jasmani dan rohani. Islam memandang kebersihan sebagai sebagian dari iman, dan memulai hari dengan tubuh suci menjadikan ibadah lebih khusyuk serta produktivitas lebih optimal. Mandi sebelum subuh dilihat dari berbagai sisi. A. Perspektif spiritual dan keagamaan. 1. Keutamaan waktu sebelum subuh. Waktu sahur atau sepertiga malam terakhir disebut-sebut sebagai saat penuh keberkahan dan rahmat Allah. Rasulullah menghidupkan malam dengan ibadah seperti tahajud, lalu mandi sebelum subuh untuk mempersiapkan diri pada hari baru. 2. Mandi sebagai ibadah. Meskipun mandi wajib tidak sama dengan mandi sunnah fajar, jika diniatkan sebagai sarana kebersihan dan persiapan salat, mandi ini bisa bernilai ibadah. Niat yang ikhlas menjadikannya bagian dari memperkuat iman. Dalam Islam, kebersihan fisik merupakan refleksi dari kebersihan hati dan identitas spiritual. 3. Keberkahan hidup. Dampaknya dianggap memperlancar rezeki, baik secara materi maupun non-materi, seperti kesehatan, ilmu, kebahagiaan keluarga. Di sisi spiritual, doa lebih mudah dikabulkan, perlindungan dari sihir atau sumpahan, wajah bercahaya, dan hidup lebih awet muda. B. Perspektif kesehatan jasmani dan ilmiah. 1. Sirkulasi darah dan kewaspadaan. Air dingin pada fajar dapat merangsang sirkulasi darah ke organ vital seperti otak, paru, jantung dan meningkatkan adrenalin serta hormon kewaspadaan seperti noradrenalin, sehingga tubuh lebih siap bergerak. 2. Mood dan endorfin. Paparan air dingin memicu pelepasan endorfin yang menenangkan dan memperbaiki suasana hati. Efek anti-stres ini membuat pagi terasa lebih ringan dan positif. 3. Metabolisme dan pembakaran kalori. Suhu dingin memicu aktivasi jaringan lemak coklat atau brown fat, yang mempercepat pembakaran kalori bahkan saat istirahat. Ditambah sirkulasi darah optimal, energi pun meningkat, membantu menjaga berat badan. 4. Sistem imun. Mandi air dingin secara rutin meningkatkan jumlah sel darah putih neutrofil dan limfosit, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini membantu menolak infeksi ringan seperti flu atau demam. 5. Kualitas kulit dan pori-pori. Sirkulasi dan air dingin membantu mengecilkan pori-pori, mencegah jerawat dan komedo. Kulit menjadi tampak bersih, kenyal, dan cerah. Penuaan dini juga bisa ditekan karena produksi kolagen lebih optimal. 6. Terapi ozon dan oksigen fajar. Para ahli dari Universitas Kairo, Dr. Abdul Hamid Dayat menyebut saat fajar konsentrasi ozon di udara lebih tinggi, yang dapat menstimulasi saraf, mengaktifkan organ tubuh, menjaga daya tahan mata, serta mempermudah kerja otak dan tulang. 7. Meredakan nyeri otot. Hormon endorfin ditambah efek relaksasi dari air dingin bisa membantu meredakan otot pegal atau nyeri ringan, terutama setelah olahraga ringan. C. Khasiat spiritual yang dianggap umum. Menurut literatur Islam sekaligus tradisi kepercayaan rakyat, menolak sakit, ain atau gangguan spiritual seperti penyakit tiba-tiba, sihir, santet dari jin maupun manusia. Wajah bercahaya, simbol kesehatan dan perlindungan spiritual. Doa dipermudah terkabul, dan kesulitan dalam doa jahat oleh orang lain refleks dari perlindungan spiritual sehari-hari. Awet muda, termasuk ketahanan mata dan kesehatan fisik jangka panjang. D. Dampak sosial dan produktivitas. Memulai hari sebelum subuh, seringkali dengan mandi sebagai ritual kesadaran, membiasakan disiplin waktu, meningkatkan fokus, dan menjadikan individu lebih produktif. Banyak pelaku ibadah tahajud lalu memiliki produktivitas tinggi sepanjang hari. Mandi sebelum subuh juga membuat tubuh segar, pikiran lebih jernih, dan mampu mengambil keputusan lebih baik dan cepat. Tips aman dan praktis mandi sebelum subuh. Menurut panduan medis dan beberapa literatur terkait dunia kesehatan. 1.
Mulai perlahan, jangan langsung siram air dingin ke kepala, usaha adaptasi, bilas bertahap. 2. Pemanasan ringan seperti jalan santai, lompat tali sebelum mandi agar sirkulasi darah lancar dan tubuh tak langsung terpukul suhu rendah. 3. Gunakan air dengan suhu agak suam-suam kuku, buka pori-pori tetapi tetap nyaman. 4. Durasi mandi jangan lebih 15-30 menit untuk menghindari hipotermia atau tekanan darah turun drastis. 5. Setelah mandi, segera keringkan tubuh dan kenakan pakaian hangat agar suhu tubuh stabil. 6. Hindari jika lemah, sedang demam, flu berat, atau memiliki riwayat penyakit jantung atau asma, sebaiknya konsultasi dahulu ke dokter.